Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Resna Murti Wibowo. Jadi hari ini udaranya cerah pagi ya, sampai kelihatannya warna mentari pagi ini. Ini udara yang sehat, matahari yang bagus buat tubuh kita. Jadi kali ini saya akan berusaha menguraikan tentang bagaimana tentang COVID-19 supaya PCR swab lekas negatif ya. Jadi kalau andai kata kita lihat di sini banyak sekali pasien-pasien yang bertanya tentang bagaimana sih dok, kok saya sudah tidak ada gejala, saya sudah tidak mempunyai keluhan, saya sudah berobat, saya sudah dirawat, saya sudah isolasi mandiri, bahkan saya 14 hari PCR swab saya masih positif. Dan juga ternyata bukan hanya 14 hari, sudah 28 hari, bahkan sampai 1,5 bulan PCR swab saya masih positif. Itu jadi bahan pertanyaan buat kita semua, kenapa, dan kenapa. Apakah kita bisa berinteraksi, apakah kita bisa bertemu keluarga, gitu ya. Jadi untuk sementara kita, saya akan berusaha menjelaskan tentang swab PCR ini sendiri, ya. Pada saat kita mendiagnosis swab PCR positif, disertai dengan adanya gejala COVID-19, ya, disertai seperti ada keluhan batuk, panas, kemudian merasa badan ngilu, pusing, nyeri sendi, dan badan tidak merasa nyaman sama sekali, lemes, tidak enak rasa badannya, bahkan sampai ada anosmia atau tidak bisa menghidu, ya, tidak bisa mengecap dengan baik, ya, itu disertai dengan hasil laboratorium, hasil klinis, ya, ataupun hasil radiologis yang bersesuaian ke arah komplikasi penyakit paru, ya, disertai dengan hasil PCR swab yang positif, maka itu terkait diagnosis ke arah COVID-19. Kita nggak boleh takut, kita jangan juga langsung lalai, saya kena COVID-19, ya, jangan begitu. Obati segera ke dokter, kita lihat, kita perkuat imunitas kita, silahkan menggunakan dengan rempah-rempahan, menggunakan obat-obatan, silahkan lakukan semua yang terbaik buat tubuh kita. Yang penting kita harus melakukan dengan cepat, jangan sampai terjadi replikasi pada virus pada tubuh kita yang membuat kerusakan pada tubuh kita. Nah, pada saat pasien sudah melakukan pengobatan, sudah melakukan perawatan di rumah sakit, dan kemudian pasien tersebut sudah melewati fase 10 hari, 14 hari, tapi kok hasil PCR swabnya masih positif dokter, ini bagaimana? Ya. Jadi dikatakan bahwa CDC atau WHO bahwa jika pasien sudah melewati hari ke-10 perawatan atau isolasi mandiri hari ke-10, dia sudah dapat berinteraksi, dengan syarat pasien tersebut tidak mempunyai keluhan. Ya, tidak mempunyai keluhan, tidak ada gejala. Ya, jadi pasien itu seperti sehat bugar, seperti apa adanya. Karena apa? Karena pada dasarnya PCR swab akan dapat didiagnosis pada saat awal gejala didapatkan. Ya, jadi gejala awal, kemudian hari ketiga, saya periksa swab deh, kayak badan saya nggak enak. Jika memang hasilnya positif, maka itu terdiagnosis COVID, dan itu berisiko untuk terjadi penularan. Biasanya pada umumnya 3 hari gejala klinis sampai dengan 7 hari itu dapat mampu menularkan ke orang lain. Dan tentu harus disertai dengan jumlah virus yang masuk ke orang lain tersebut. Ya, jika memang dia tercukupi untuk terinfeksi pada tubuh tersebut, maka dia akan terkena infeksi virus COVID-19, disertai dengan tubuh kita kuat apa tidak. Ya, dan itu akan menentukan gejala apakah dia jadi OTG, apakah dia derajat ringan, sedang, ataupun sampai dengan kritikal, ya, yang perlu perawatan intensif di rumah sakit. Nah, disinilah yang menentukan bahwa PCR swab itu akan menjadi suatu hal yang bermakna. Berikutnya adalah pada saat memang sudah mengalami pengobatan, ya, pengobatan PCR swab tersebut, ya, dan dilakukan hari ke-14 dilakukan PCR swab, kenapa masih positif. Nah, itu menjadi penentu, karena dikatakan bahwa PCR swab bukan sebagai tanda dia masih dapat menginfeksi atau tidak. PCR swab akan dapat terdiagnosis jika disesuaikan dengan gejala klinis yang tegak, disertai dengan gambaran laboratorium yang tegak bahwa dia mampu menularkan untuk COVID-19 tersebut. Tetapi jika sudah melalui fase pengobatan, maka akan terjadi remahan-remahan atau bangkai-bangkai dari virus COVID-19 yang dinyatakan bahwa tidak dapat menularkan atau membuat resiko penularan terhadap orang lain. Jadi kalau sudah lewati 10 hari dan tidak ada gejala klinis, dia hanya sisa bangkai PCR swab. Bahkan dinyatakan bahwa PCR swab akan tetap muncul sampai dengan 3 bulan atau 12 minggu. Ya, atau bahkan ada beberapa laporan sampai dengan 120 hari itu di Indonesia dikatakan ada. Itu masih PCR swab yang positif. Nah, ini suatu momok, ya. Kenapa saya bilang suatu momok? Pada saat kita mau kerja di institusi pekerjaan ditemukan hasil swab negatif, tetapi Kemenkes sendiri atau Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa 10 hari atau 14 hari jika sudah melakukan isolasi atau pada pasien derajat ringan penyakitnya atau orang tanpa gejala, ya, itu biasanya tidak memerlukan lagi PCR swab lagi yang kedua.
ataupun memang pasiennya sudah melakukan isolasi mandiri, tidak ada gejala sama sekali, tidak melakukan lagi PCR swab yang kedua atau tidak memerlukan diagnosis PCR swab untuk negatif ya. Tetapi institusinya membutuhkan PCR swab negatif, yaitu tergantung dari institusi terkait. Nah, ini ada beberapa kiat. Gimana caranya supaya kita lekas untuk menjadi PCR swab negatif? Karena PCR swab yang sudah melalui fasenya berarti itu adalah sisa bangkai, remahan-remahan atau virus yang tidak dapat menularkan infeksi, resiko penularan terhadap orang lain. Nah, caranya gimana? Ada beberapa hal. Yang pertama yang harus kita waspada adalah meningkatkan metabolisme pada tubuh. Metabolisme tubuh yang semakin tinggi akan mampu menguraikan dengan cepat pada pasien-pasien atau penyintas COVID yang sudah melalui fasenya, yang sudah bisa sembuh, yang sudah bisa membuat ketahanan tubuh yang kuat. Tetapi bangkainya masih ada. Metabolisme yang tinggi akan menguraikan virus itu lebih cepat ya. Nah, yang pertama ini untuk meningkatkan metabolisme adalah satu dengan cara banyak makanan-makanan yang tinggi protein. Ya, makanan tinggi protein seperti susu, telur, ya, kemudian daging merah, ati, gitu ya. Ya, itu mampu menguraikan menguraikan metabolisme atau meningkatkan kadar metabolisme kita, ya, sehingga lebih cepat metabolisme lebih tinggi. Tahu tempe juga bagus ya. Tapi perlu diingat, pada saat kita menggunakan makanan-makanan tinggi protein, maka akan meningkatkan kadar asam urat pada tubuh kita. Nah, ada asam urat pada tubuh kita ini biasa kita harus menguraikan tidak hanya dengan harus obat, jangan kita menggunakan obat selalu. Air putih akan berikatan kuat dengan asam urat melalui ginjal. Nah, air putih ini juga mampu untuk membersihkan atau menguraikan sisa-sisa metabolit dari protein. Tetapi air putih ini adalah poin kedua nih untuk meningkatkan kadar metabolisme tubuh kita ya. Air putih yang cukup ya, dikatakan air putih dingin atau air putih yang hangat itu akan meningkatkan metabolisme dari tubuh kita. Jika airnya dingin akan meningkatkan metabolisme tubuh kita untuk lebih hangat lagi. Jadi dia akan bekerja tubuh kita. Air putih yang hangat juga sama, terserah. Yang penting minum air putih. Air putih mampu meningkatkan metabolisme pada tubuh kita ya, dan membuat menguraikan dari sisa-sisa bangkai dari COVID. Metabolisme yang ketiga adalah dengan cara cukup berolahraga ya. Olahraga boleh olahraga jalan kaki atau olahraga aerobik ya, yang membuat badan kita lebih nyaman tapi intervalnya bagus, ritmik ya, tidak berhenti jalan terus, mau jogging santai, jangan terlalu capek, jangan ngoyo ya. Karena kalau andai kata dia udah over, exhausted atau kelelahan, maka terjadinya bukan metabolisme yang baik, tapi membuat radikal-radikal bebas pada tubuh kita dan berupa laktat akan tumbuh pada tubuh kita. Ya. Yang keempat, olahraga juga tetapi mengangkat beban. Ya, angkat beban, barbel bisa membuat metabolisme pada otot kita lebih baik. Ya. Kemudian tidur yang cukup. Nah, tidur yang cukup ini biasanya kita bingung, dok, tidur yang cukup itu pada saat kapan? Ya. Tidur yang cukup biasanya 6-8 jam, itu baik pada tubuh kita. Jangan heran pada saat kita tidur atau istirahat yang cukup, maka tubuh kita memang istirahat, tetapi metabolisme pada tubuh kita tetap berjalan. Pada anak-anak, tidur juga membuat metabolisme lebih tinggi, ya. Energinya pun tinggi juga, ya. Sehingga kita harus cukup tidur, tapi jangan malas-malasan, ya. Jangan jadi karena kita kena COVID, habis itu kita diisolasi mandiri tidur terus seharian. Banyak tuh yang kayak gitu. Habis malas, dok, kita nggak ngapa-ngapain, tidur terus. Jangan, aktivitas, ya. Tingkatkan metabolisme. Pingin sembuh, silahkan. Tapi pingin terbuang sisa bangkainya, pergunakan sebaik mungkin momen isolasinya. Ya, kemudian yang keenam bisa dengan menggunakan produk-produk kafein ataupun kopi. Ya, kopi juga dikatakan mampu meningkatkan metabolisme pada tubuh kita. Ya, dia bisa meningkatkan sampai dengan 10 hingga 15% pada tubuh kita. Sehingga pada saat orang minum kopi ternyata energi akan lebih tinggi, ya. Tetapi harus hati-hati pada saat pasien atau orang penyintas COVID menggunakan dengan kopi, maka kopi-kopi ini harus dilihat dulu apakah jantungnya aman, ataukah tidak mempunyai riwayat hipertensi, ataukah tidak mempunyai gangguan lambung. Jadi harus hati-hati ya. Pergunakan ada beberapa poin yang baik ya. Nah, selain meningkatkan kadar metabolisme, kita juga harus menggunakan makanan-makanan yang sehat. Jadi jangan hanya makan protein saja yang dimakan. Cukup seimbang, karbohidrat, lemak, tapi sebisa mungkin cukup untuk perbanyak kadar proteinnya. Vitamin, ya, kita biasanya diberikan vitamin cukup banyak, ya, banyak, bahkan herbal juga banyak. Silahkan pergunakan sebaik mungkin, akan tetapi secukupnya. Jangan menjadi over limit, jangan jadi kebanyakan, kasihan ginjal. Ya, kasihan ginjal. Jadi vitamin secukupnya.
Ya. Kemudian yang ketiga, selain metabolisme makanan, vitamin, yang ketiga adalah dengan cara kita jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu capek, dan tidak boleh stres. Semakin stres, maka terjadilah pikiran kita berpikir negatif. Maka tubuh kita bermetabolisme berbeda, terbalik ya. Bukan membuat metabolisme yang baik, tapi membuat metabolisme yang meningkatkan radikal bebas. Ya. Pasrah, ikhlas, dan terakhir adalah berdoa. Ya, pada saat kita udah berdoa, ingat sama Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberikan sakit ini atas izin Allah, dan kita diberikan kesembuhan juga atas izin Allah. Insya Allah kita akan melewati semuanya. Ya. Kita sembuh dari COVID, PCR kita jadi selekas negatif, ya, dan diberikan ridho dari Allah. Ya. Insya Allah badan kita selalu sehat, kuat, bahagia, dan bermanfaat. Ya, tubuh yang kuat, sehat, bermanfaat, itulah menjadi kemaknaan sebagai manusia seutuhnya. Insya Allah sehat selalu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.